Masuk ke dalam materi tentang metode pencatatan dan penilaian persediaan barang. Persediaan barang merupakan bagian dari aset atau harta lancar yang dimiliki perusahaan. Persediaan barang ini merupakan salah satu unsur penting yang ada dalam perusahaan, khususnya dalam perusahaan dagang, di mana tingkat perputaran persediaan barang akan menentukan laju pertumbuhan ataupun tingkat keuntungan yang akan didapat oleh suatu perusahaan. Sehingga perlu ada model atau sistem pencatatan sebagai alat pengendali atas persediaan barang. Pencatatan persediaan merupakan kegiatan yang membedakan antara perusahaan dagang dengan perusahaan jasa, sehingga pencatatan persediaan merupakan hal yang penting dalam perusahaan dagang. Pencatatan persediaan, baik yang masuk maupun keluar, dilakukan untuk meminimalisir kerugian yang diakibatkan oleh hilangnya barang-barang setelah dibeli, terlebih lagi untuk barang-barang yang dibeli secara kredit. Tujuan penilaian persediaan adalah agar aset perusahaan tersebut dapat dioptimalkan untuk menciptakan laba perusahaan. Ada dua metode pencatatan barang dagang yang digunakan oleh perusahaan, khususnya perusahaan-perusahaan dagang, yaitu metode perpetual dan metode periodik. Seperti tadi saya sudah sampaikan bahwa pengelolaan persediaan barang ini cukuplah penting karena akan menentukan tingkat optimalisasi keuntungan perusahaan. Sehingga berbicara persediaan, kita akan berbicara mengenai harga pokok yang akan menjadi dampak dari dibelinya persediaan barang dagangan. Korelasi antar persediaan barang dengan harga pokok barang yang siap dijual akan saya paparkan dalam harga pokok penjualan. Apa itu harga pokok penjualan? Harga pokok penjualan adalah biaya yang muncul dari barang yang diproduksi dan dijual dalam kegiatan bisnis. Harga pokok penjualan pada umumnya ada pada perusahaan dagang, karena kegiatan utama perusahaan dagang adalah memperjualbelikan barang dagangan. Cara menentukan harga pokok penjualan, penghitungan harga pokok penjualan atau HPP merupakan perbandingan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang yang dijual dengan hasil barang-barang yang dijual. Jadi nanti akan dikomparasikan berapa biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang sehingga kita bisa menentukan besaran profit margin atau gross profit margin dari produk tersebut. Seperti terlihat di layar, ada formulasi sederhana untuk bisa menghitung HPP adalah sebagai berikut. Untuk menentukan HPP, kita harus tahu berapa besar persediaan barang dagang awal yang kita punya. Berapa besar pembelian selama periode berjalan, berapa besar biaya angkut atau biaya yang timbul atas pembelian barang dagangan tersebut, seberapa besar retur pembelian atas persediaan tersebut, seberapa besar potongan pembelian, dan berapa persediaan barang dagang pada akhir periode berjalan. Jadi kalau kita formulasikan untuk dapat menghitung HPP itu adalah persediaan barang dagang awal ditambah dengan pembelian dikurangi dengan retur pembelian ditambah ongkos angkut pembelian dan dikurangi dengan potongan pembelian. Setelah itu didapat nilai persediaan yang siap dijual. Nilai persediaan yang siap dijual dikurangi dengan persediaan akhir barang dagangan, itulah yang dinamakan dengan harga pokok penjualan. Saya ambil contoh sebagai berikut. Berikut ada data transaksi persediaan PT ABC per 31 Desember 2018, di mana persediaan awal 1 Januari menunjukkan angka 7.500.000, pembelian selama tahun 2018 24 juta, retur pembelian selama 2018 500.000,
potongan pembelian selama 2018 sebesar 1 juta, dan diketahui persediaan akhir per 31 Desember adalah 8 juta. Jadi dari data tersebut kita bisa lihat berapa besar HPP atas produk PT ABC selama 2018. Seperti dilihat di layar bahwa persediaan awal sebesar 7.500.000. Pembelian bersih yaitu pembelian ditambah biaya angkut. Kalau ada, ini dari data tersebut nggak ada biaya angkut, maka dikurangi dengan retur pembelian, dikurangi dengan potongan pembelian, didapat pembelian bersih sebesar 22.500.000. Nilai persediaan awal ditambah dengan persediaan bersih dinamakan dengan persediaan yang siap untuk dijual. Jadi dijumlahkan persediaan awal dan pembelian bersih sebesar 30 juta kita ketahui. Dan nilai persediaan akhir per 31 Desember sebagai pengurang persediaan yang siap untuk dijual sebesar 8 juta. Sehingga harga pokok penjualan kita bisa tahu dengan cara mengurangkan persediaan yang siap untuk dijual dikurangi dengan persediaan akhir sehingga didapat angka 22 juta. Mungkin dari contoh ini bisa membantu pemahaman tentang cara menghitung harga pokok penjualan. Ada dua makna persediaan berdasarkan jenis operasi perusahaan. Jika perusahaan tersebut merupakan perusahaan manufaktur, maka persediaan adalah simpanan bahan baku dan barang setengah jadi untuk diproses menjadi barang jadi yang mempunyai nilai tambah lebih besar secara ekonomis untuk dijual ke konsumen. Jika perusahaan tersebut adalah perusahaan dagang, maka persediaan adalah simpanan sejumlah barang jadi yang siap untuk dijual kepada konsumen. Sama halnya antara perusahaan dagang maupun perusahaan industri akan menentukan harga pokok penjualannya. Yang membedakan dengan perusahaan dagang, penghitungan harga pokok penjualan yang ada di dalam perusahaan manufaktur itu akan menghitung terlebih dahulu yang dinamakan harga pokok produksi. Sebenarnya kalau saya artikan bahwa dalam menghitung harga pokok produksi itu istilahnya saya sebut sebagai pilihan seperti apa untuk bisa menentukan harga pokok penjualan dalam perusahaan manufaktur. Karena produk yang dihasilkan dibuat sendiri, maka akan dihitung biaya-biaya produksi untuk menghasilkan barang tersebut. Kita bisa hitung biaya bahan baku yang digunakan, kita hitung juga biaya operasional untuk produksi untuk menghasilkan produk tersebut, termasuk biaya-biaya overhead lainnya yang terjadi untuk menghasilkan produk tersebut. Dari situ kita dapatkan harga pokok produksi. Selanjutnya, untuk bisa menghitung HPP di perusahaan manufaktur, harga pokok produksi ini muncul sebagai penambah saldo persediaan barang awal. Sehingga untuk menghitung HPP pada perusahaan manufaktur, kita sudah dapat formulanya bahwa persediaan awal barang yang siap untuk dijual ditambah dengan harga pokok produksi dikurangi dengan persediaan akhir barang yang siap dijual. Sehingga kita akan hitung juga HPP-nya berapa seperti itu. Cuma tinggal kita untuk bisa menentukan komponen biaya yang timbul untuk menghasilkan produk yang diproduksi oleh suatu perusahaan manufaktur. Itu aja sih yang membedakan antara perusahaan dagang menentukan HPP-nya dengan perusahaan manufaktur yang menentukan HPP-nya. Dikarenakan persediaan barang dagang merupakan barang-barang yang dimiliki perusahaan untuk dijual kembali dalam kegiatan operasional, maka dalam kesempatan ini saya akan bahas tentang seberapa besar kontribusi persediaan terhadap penjualan dan keuntungan perusahaan. Untuk melihat seberapa efisien dan melihat berdasarkan keuntungan atas persediaan barang yang dijual, maka kita harus memahami
konsep harga pokok penjualan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Sehingga dengan begitu kita akan tahu seberapa profit margin yang dihasilkan atas produk persediaan yang dimiliki perusahaan.